Penerimaan pajak adalah uang yang dikumpulkan pemerintah untuk membiayai layanan publik, pendidikan, infrastruktur, dan subsidi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa, diukur dengan indeks harga konsumen. Awal 2025, pajak rendah karena transisi Cortex. Meski mulai pulih, deflasi 0,09% menekan harga dan ekonomi. Maret 2025, melonjak ke 400,1 triliun, aktivitas konsumsi meningkat karena Ramadan. Inflasi naik wajar 1,65% dan sistem perpajakan mulai stabil, pajak rebound kuat. Kuartal 1 2025, penerimaan pajak naik 3 kali lipat dari Januari ke Maret. Seiring stabilnya inflasi dan pulihnya sistem, ada korelasi positif lemah, konsumsi naik, harga naik, PPN naik. Namun di Januari-Februari, inflasi turun tapi pajak tak jatuh drastis karena faktor Cortex lebih dominan. Tahu nggak sih, pajak di Indonesia itu sudah berlaku sejak lama loh. Pajak yang pertama kali dikenal di Indonesia adalah pajak pertanahan, dimulai sejak VOC masuk dan menduduki Indonesia. Jenderal Belanda Daendels menyatakan bahwa tanah di Indonesia adalah milik dari Belanda. Selanjutnya, timbul gagasan untuk mengenakan pajak penghasilan yang berupa pajak untuk kebun-kebun teh, kelapa, jati, dan tembakau kepada penduduk, yang diikuti dengan pengenaan pajak kendaraan bermotor. Setelah itu, lahirlah jenis-jenis pajak lain. Di zaman kerajaan, ternyata juga sudah ada pemberlakuan pajak loh. Namun saat itu dikenal dengan istilah upeti. Upeti diberikan dari rakyat kepada raja yang digunakan untuk kepentingan umum. Pada zaman penjajahan Jepang diberlakukan pajak tanah yang kemudian ketika Indonesia merdeka dibuat menjadi pajak bumi, yang kemudian diubah lagi menjadi pajak hasil bumi. Hingga sekarang pajak terus mengalami penyempurnaan dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Di masa kerajaan Majapahit, pajak tidak selalu berupa uang. Rakyat desa membayar dengan padi, beras, ternak, dan tenaga kerja. Mereka membangun jalan, irigasi, pelabuhan, hingga candi. Bukan karena takut, tapi karena negara hadir dan melindungi. Dalam naskah-naskah kuno, kerajaan berkewajiban menjaga stok pangan, menjamin keamanan desa, dan menolong rakyat saat paceklik. Pajak adalah timbal balik, bukan tekanan sepihak. Di Kerajaan Sriwijaya, pajak datang dari hasil laut dan perdagangan. Pedagang menyetor emas, damar, kapur barus, dan jasa pelayaran. Sebagai gantinya, laut dijaga armada kerajaan, jalur dagang aman dari perompak. Sekarang kita bayar pajak pakai uang, tepat waktu, tanpa alasan. Tapi rakyat sering bertanya, kenapa jalan rusak bertahun-tahun? Kenapa bansos bocor? Kenapa korupsi seperti penyakit kronis? Dulu, raja takut kehilangan legitimasi moral. Sekarang, penguasa sering lupa bahwa pajak adalah amanah, bukan hak absolut. Sejarah Nusantara mengingatkan kita dengan keras. Kerajaan runtuh bukan karena rakyat enggan membayar, tapi karena penguasa gagal membalas kepercayaan. Dan ketika keadilan hilang, pajak tak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan beban yang dipikul rakyat sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Rasyami Fala Ibrahim dengan NIM 251102436103. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia dengan materi sejarah perpajakan di Indonesia. Menelusuri perjalanan kedaulatan fiskal dari era kerajaan Nusantara hingga transformasi digital modern. Materi pertama yang akan saya sampaikan mengenai era kerajaan prakolonial. Tradisi upeti sebagai simbol kesetiaan dan kontrak sosial. Upeti adalah akar hubungan rakyat dan raja. Poin pertama yang akan saya sampaikan mengenai kontrak sosial tradisional. Di masa kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya, upeti diberikan oleh rakyat kepada penguasa. Ini bukan sekadar pungutan, melainkan tanda pengakuan kedaulatan. Upeti berupa hasil bumi, padi, ternak, atau tenaga kerja digunakan untuk pemeliharaan. Materi kedua mengenai era kolonialisme.
Transisi ke sistem administrasi modern yang eksploratif. Poin pertama, pajak di bawah penjajahan. Itu terbagi menjadi dua, yaitu landren, sewa tanah, dan diskriminasi fiskal. Landren sewa tanah diperkenalkan oleh Raffles, Inggris, di mana tanah dianggap milik pemerintah dan petani wajib membayar sewa. Sistem ini menjadi dasar administrasi pajak tanah di Indonesia. Sedangkan diskriminasi fiskal, Belanda menerapkan tarif pajak berdasarkan golongan etnis. Warga pribumi dan timur asing seringkali dikenai beban lebih berat dibanding warga Eropa, white man tax. Materi ketiga mengenai lahirnya pajak nasional. Konsolidasi ekonomi pasca proklamasi 1945. Tonggak sejarah atau hari pajak. Poin pertama, lahir dalam konstitusi. Kata pajak muncul pertama kali dalam naskah UUD 1945 pasal 23 dalam sidang BPU PKI. Tanggal ini kini diperingati sebagai Hari Pajak Nasional sebagai simbol kedaulatan fiskal Indonesia merdeka. Materi keempat yaitu mengenai reformasi besar pada tahun 1983. Titik balik kemandirian ekonomi di Indonesia. Poin pertama mengenai reformasi perpajakan pada tahun 1983 yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu self-assessment, UU Pajak Nasional, dan stabilitas fiskal. Self-assessment adalah peralihan dari sistem penetapan oleh negara menjadi kepercayaan penuh bagi rakyat untuk menghitung pajak sendiri. Yang kedua, UU Pajak Nasional, lahirnya paket UU, KUP, PPH, PPN yang murni buatan Indonesia menggantikan ordonansi kolonial Belanda. Yang terakhir, stabilitas fiskal. Pajak mulai diposisikan sebagai sumber utama APBN untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak bumi. Materi kelima, yaitu milestone transformasi pajak dari tahun ke tahun. Pada tahun pertama, di tahun 1983, mengenai reformasi pajak jilid 1 atau self-assessment. Pada tahun kedua, 2002, mengenai modernisasi kantor pajak atau LTO atau KPP Madya. Pada tahun ketiga, di tahun 2016, mengenai program tax amnesty jilid. Pada tahun keempat, di tahun 2021, mengenai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Pada tahun kelima, di tahun 2024, mengenai implementasi sistem Cortex nasional. Materi terakhir mengenai era digital dan kepatuhan, integritasi, NIK, dan MPWP. Langkah revolusioner mengintegrasikan NIK menjadi identitas tunggal perpajakan, menciptakan keadilan dan kemudahan administrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Teknologi Cortex memungkinkan pengolahan data masif secara real-time untuk pengawasan yang lebih efektif dan transparan. Sekian video presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.